Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara debat Green Movement Simpul Belajar Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Saya Andrea Setia Petani selaku moderator, dan kedua tim di sisi kanan saya adalah tim pro, dan di sisi kiri saya adalah tim kontra yang siap berargumen. Sebelum memasuki acara debat pada pagi hari ini, izinkan saya selaku moderator membacakan beberapa peraturan. Peraturan ini berlaku selama jalannya debat. Peraturan pertama, setiap tim mengemukakan argumen selama 2 menit. Setiap tim mengemukakan argumen yang logis dan berbobot. Yang ketiga, setiap tim berargumen dengan bahasa yang baik dan juga sopan. Baik, untuk kedua tim, apakah sudah siap untuk berargumen? Ya. Baik, mosi debat pada pagi hari ini adalah eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi versus pelestarian hutan untuk masa depan. Waktu berdiskusi selama 3 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu diskusi telah selesai. Waktu diberikan kepada tim pro selama 2 menit untuk berargumen. Waktu dimulai ketika tanda awal diucapkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami memilih sebagai tim pro karena yang alasan pertama adalah peningkatan pendapatan negara itu berasal dari sektor terutama, dan yang kedua itu adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga ada diversifikasi ekonomi, dan juga sektor utama pembangunan negeri itu adalah melalui pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan negara Indonesia juga merupakan salah satu negara agraris ataupun maritim, dan juga negara tropis di mana hutannya sangat melimpah. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa semua hutan di Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam itu dipakai oleh dan untuk rakyat, sehingga rakyat bisa menggunakan hutan tersebut untuk sektor perekonomian untuk memajukan ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih tadi disampaikan oleh rekan dari tim pro. Selanjutnya menambahkan kaitannya tentang eksploitasi hutan. Di sini terkait proyek 2045 yaitu tentang pembangunan IKN dan sebagainya. Di sini saya menyebut terkait IKN dan perkembangan Indonesia emas tahun 2045 yaitu terutama dalam bidang ekonomi. Di sini ada kaitannya tentang produksi nikel di Sulawesi dan Kalimantan. Produksi nikel ini adalah jadi salah satu sumber dari proyeksi IKN untuk di tahun 2045 dan di tahun 2019, tepatnya BYD dan Tesla, salah satu produksi mobil listrik. Di situ membutuhkan energi yang bersumber dari nikel. Dan pada saat itu Indonesia dituju sebagai nomor pertama dan salah satu yaitu negara pertama yang berfokus untuk menjadi sumber nikel yang nantinya diolah dengan listrik untuk produksi mereka, yaitu BYD dan Tesla. Nah, ini jadi salah satu ujung tombak Indonesia emas tahun 2045 yaitu perkembangan ekonomi yang menjadi negara berkembang menjadi negara maju. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis. Selanjutnya kami bisa mengulangi bagi tim kontra untuk mengemukakan argumennya. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Argumen dari kami yaitu melestarikan hutan itu sangatlah penting untuk masa depan. Ya, bantu untuk cucu-cucu kita. Dengan melestarikan hutan, maka alam akan terjaga dan generasi masa depan juga bisa mendapatkan manfaat dari hutan yang terjaga tersebut. Tidak hanya kita saja. Nah, manfaat-manfaat dari terjadinya hutan itu ada beberapa.
yang akan disampaikan oleh Jeva. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menambahkan argumen dari tim kontra, yaitu manfaat dengan tersedianya hutan adalah dapat menjadi sumber udara di bumi, karena hutan sendiri diberi julukan sebagai paru-paru dunia. Karena hutan menghasilkan udara yang bersih dan juga bermanfaat bagi para makhluk hidup di bumi, terutama yaitu manusia. Di dalam hutan ini juga memiliki banyak sekali makhluk hidup seperti berbagai jenis hewan dan berbagai jenis tumbuhan. Jika tidak ada hutan, manusia akan kesulitan untuk mendapatkan udara yang bersih, dan juga hewan dan tumbuhan akan kehilangan tempat tinggalnya. Terima kasih. Memberikan waktu 2 menit bagi tim pro untuk menyanggah argumen dari tim kontra. Jadi kata pertama yang telah diucapkan. Oke, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Pertama saya akan menyanggah dulu, hutan harus dilestarikan. Memang kita itu salah satu sumber kayak perekonomian kita itu ada di hutan. Sumber-sumbernya semuanya ada di hutan, kayak kayu dan sebagainya itu ada di hutan. Tapi kita tuh juga ada sesuatu, itu adalah perkebunan. Perkebunan apa? Perkebunan hutan. Jadi kita itu juga menanam, juga menebang. Jadi kan melakukan reboisasi. Jadi kita masih tetap bisa melestarikan hutan, tapi kita juga bisa mengambil sisi perekonomian dari situ, seperti itu. Lalu paru-paru dunia itu memang benar. Jadi di Indonesia ini ada 125 juta hektar hutan. Itu kayak setara 65,5%-nya di Indonesia. Ayo kita bisa ambil 16%-nya untuk perekonomian, dan yang lain memang kita lestarikan. Kita juga punya cagar alam dan sebagainya. Jadi kita masih bisa melindungi hewan-hewan yang akan punah, hewan-hewan yang masih harus bisa bertahan hidup di hutan dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan, menurut saya juga benar apa yang dikatakan Noel. Untuk perekonomian yang dari hutan itu bisa dijadikan perekonomian hijau, misalnya kayak IKN, itu kan kota hijau. Jadi menggunakan teknologi yang sekiranya tidak meningkatkan pemanasan global di Indonesia. Contohnya dengan menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar terbarukan dan menanami pohon-pohon di pembangunannya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dari tim pro karena sudah mengemukakan pendapatnya. Di sini saya ingin menyanggah argumen dari pertama hingga terakhir. Nah, di sini itu kan tadi menyebutkan ada tentang sektor perhutanan, lalu lapangan pekerjaan menjadikan sumber daya alam. Lalu yang kedua untuk tanam, lalu tebang, terus menggunakan menjadikan cagar alam. Lalu juga yang terakhir perekonomian hijau dan IKN. Menurut saya itu kurang pas karena apa yang disebutkan itu semuanya berasal dari hutan. Dan bagaimana kita melestarikan lapangan pekerjaan jika lapangan pekerjaan itu yang dipangkas, paham tidak? Maksudnya begini, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam keanekaragaman, dari agama, sumber daya hingga seluruh budayanya. Itu kan bisa dijadikan sumber daya alam. Maksudnya bisa dijadikan hal yang menonjol di Indonesia, bisa dijadikan lapangan pekerjaan. Kenapa kita tidak menonjolkan itu dan hanya menonjolkan dari sektor perhutanan? Padahal Indonesia merupakan paru-paru dunia, bukan? Kenapa kita harus memangkas paru-paru dunia kita untuk lapangan pekerjaan yang sebenarnya bisa didapatkan dari yang lain, gitu? Nah, untuk yang IKN sendiri, dia kan terletak di Kalimantan. Di Kalimantan sendiri memiliki banyak sekali hutan, dan yang pasti hutan itu memiliki banyak sekali pohon, bukan? Bagaimana jika pohon itu ditebang untuk jadikan lapangan pekerjaan, untuk menjadikan perekonomian hijau? Padahal kita bisa membangun kota dari misalnya dari tempat yang sudah mati dibangun kembali daripada kita membuat habis hutan untuk membangun kota. Gitu. Apakah ada tambahan? Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyanggah tadi instruksi dari Noel juga dan juga dari argumen. Jadi kan tadi ada yang namanya perkebunan hutan. Nah, masyarakat Indonesia membuat perkebunan yang juga melestarikan hutan. Tapi kenyataannya pada saat ini masyarakat di Indonesia itu mayoritas memiliki yang namanya pola pikir bahwa
bertani, berkebun, dan sebagainya itu merupakan pekerjaan yang ketinggalan zaman. Dan kebanyakan masyarakat-masyarakat desa itu yang generasi-generasi seperti kita ini, itu lapangan kerja yang akan dituju itu yang tidak menggunakan hutan. Waktu tersisa 10 detik lagi. Nah, jadi kita itu juga harus mengasah pola pikirnya, karena kalau masyarakat dari generasi kita saja sudah merasa apa ya, kalau merasa malu untuk melakukannya itu ya, jadi ya sia-sia. Dua, Terima kasih. satu.